Lanjut guys. Penonton saya sudah banyak. Sudah 3 orang. Mau lihat penonton saya? Ini guys penonton saya. Golang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di live streaming Deger Oman Pavlichenko. Jangan lupa berkunjung di YouTube channel saya Deger Oman Official. Jadi di situ ada lucu-lucuan, motivasi di YouTube saya. Saya sebagai penghibur, sebagai pengguna media sosial, kita tentu tahu bahwa media sosial sekarang yang sangat berguna, di mana kita mau jadi orang hebat, orang terkenal, mau dikenal orang yang banyak. Jadi jangan berkecil hati untuk para pengguna media sosial. Di situ kita bisa berkarya dan kita bisa menceritakan apa keluh kesah kita. Karena di mana ada tujuan atau goal, kita bisa ceritakan di situ supaya orang-orang termotivasi dengan kita, termotivasi dengan apa yang kita ceritakan. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang hebat, jadi orang yang berguna di mata manusia, tidak seperti orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak berguna. Contohnya seperti orang meminum-minum miras itu. Buka Q&A bang, oke. Q&A, apa yang bikin nama? Tanya jawab. Oh, oke, kita buka Q&A, tanya jawab. Jadi menurut sapo saya, Mehmet di Palopo, anaknya Pak Isban, salah satu rektor di IAIN Palopo. Jadi saya buka Q&A. Q&A apa nih, Mehmet? Coba komentarnya dulu. Andra Mamu, selamat bergabung. Coba komentarnya bagaimana kita bahas malam ini. Saya bersama Akbar di sini, Andra Mamu. Kapan pulang ke Malangke? Atau saya ke Makassar? Kita buka Q&A. Jadi topiknya di sini saya membuka Q&A-nya, topiknya tentang apa ya? Coba komentarnya dulu tentang apa, Mehmet? Kalau masih menonton, coba komentarnya beri saran tentang topiknya Q&A apa. Jadi saya membuka Q&A tanya jawab, atau begini saja, saya berikan 1 pertanyaan atau 5 pertanyaan dari penonton saya. Yang bisa jawab, saya doakan mudah-mudahan sukses selalu. Jadi pertanyaan saya di sini, kenapa kita hidup di kampung, di desa,
sedikit bergaya orang kota, seperti pakai kacamata, pakai sepatu di hari biasa, itu dianggap orang gila. Bagaimana menurut Anda para penonton saya? Coba jelaskan bagaimana pendapat Anda tentang itu. Karena saya ini cuma mau bergaya seperti apa yang di kota. Jadi saya pertanyakan sama saudara Mehmet, coba dijawab dulu. Oke bang, insya Allah tanggal 12 bang. Oke, ditunggu. Saya mau bercerita banyak tentang kamu, perjalanan hidup kamu, anramamu. Banyak kisah-kisah inspiratif dari Anda. Jadi saya ini, pertanyaan saya ini belum ada nih yang dijawab. Mehmet, coba jelaskan apa yang saya maksud tadi. Kenapa kalau kita bergaya orang di kota, seperti pakai jas, pakai sepatu, pakai kacamata, di hari-hari biasa dianggap orang gila? Bang, kalau ada acara pengantin, acara hakikaan, acara syukuran, kalau saya pakai jas, pakai sepatu, pakai kacamata lagi, lalu saya dianggap orang gila, itu bukan saya yang lagi gila, itu orang yang mengatakan saya yang gila. Jadi kita sama-sama membawa budaya kota ke desa, budaya desa ke kota. Itu kita bisa menceritakan apa budaya kita di desa, dan orang kota bisa menceritakan apa budaya orang kota. Jadi kita sebagai pemuda desa harus berpikir secara kreatif, secara individual, secara cerdas untuk memilih suatu pekerjaan di mana kita sukai. Seperti sekarang ini pekerjaan saya ini gratis guys, tidak ada bayaran sama sekali. Penonton saya banyak yang terinspirasi dari saya, makanya saya bikin seperti ini terus. Kalau saya bisa membuktikan kalau saya ini bisa sukses ke depannya nantinya, amin ya rabbal alamin. Jadi kita sama-sama, semua orang mau sukses, semua orang mau kaya, gila. Jadi jangan dianggap gila. Semua orang mau kaya guys, semua orang mau sukses. Jadi kita sama-sama untuk melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang positif, agar orang-orang bisa menangkap apa yang saya bilang, apa yang saya cerna. Mudah-mudahan bisa dicerna semuanya. Selamat bergabung semuanya. Jangan lupa di-share, di-up. Karena live ini sampai jam 11 malam, saya mau menceritakan tentang budaya
budaya yang sudah hilang di kampung kita, seperti merak bana. Banyak budaya-budaya yang hilang di kampung kita. Jadi kita bisa perkenalkan di tahun 2021 ini, kita bisa perkenalkan budaya-budaya yang sudah hilang, yang hampir punah di kampung kita ini. Banyak sekarang budaya-budaya baru, seperti sekarang anak kecil itu melakukan sekarang banyak sekali perbedaan dulu dan sekarang. Dulu kita main-main bukan sama HP. Sekarang zamannya, kita tahu sekarang zamannya zaman elektronik, media sosial, game. Jadi zamannya beda dengan dulu. Dulu kita bermain-main, main kelereng, main karet, main ketapel, begitu banyak sekali yang sudah hilang. Jadi saya mau menyarankan kepada petinggi-petinggi Malangke, pejabat-pejabat, kepada Bapak Dewan, semuanya ini agar ini bisa dilihat dan bisa dicerna apa tujuan saya dan goal saya. Karena kita ini bukan lagi di era kampungan, di era mana, bukan lagi di era tahun 90-an. Sekarang tahun 2021, kita tahu banyak perkembangan di media sosial, elektronik, semuanya berkembang. Jadi kita pergunakan sebaik-baik mungkin elektronik itu, media sosial itu. Bagaimana kita bisa membanggakan orang-orang dulu yang hampir punah budayanya, bagaimana dia bisa bangga ke depannya kalau kita membawakan lagi budaya-budaya itu. Jadi kalau ini didengar oleh orang-orang yang kreatif, yang mau dicerna, yang mau ditangkap, mudah-mudahan apa yang saya bilang ini bukan karena saya mau menggurui, mau sok pintar, cuman saya menyarankan sebagai pemuda desa, sangat berharap besar untuk melakukan sesuatu hal-hal yang berbeda. Selama itu positif, kenapa tidak? Kalau bukan sekarang, siapa lagi? Kalau bukan anak-anak Indonesia yang melakukan hal-hal baik, hal-hal positif. Selama kita baik di dunia, selama kita hidup di dunia, bagaimana kita bisa berkarya, bagaimana kita bisa dicontohi orang. Banyak orang yang melakukan yang sebagaimana kita sekarang tahu bahwa media sosial. Jangan lupa di like, komen, dan share. Di share-nya dulu guys. Jangan menonton saja. Karena live ini begitu banyak motivasi, begitu banyak pengetahuan saya yang saya keluarkan malam ini. Bukan karena saya keluarkan malam ini karena saya pengennya didengar oleh orang supaya saya dikenal orang banyak. Jujur saya mau jadi public figure yang mau menghibur semua orang. Bagaimana dia bisa tersenyum melihat karya-karya saya,
supaya kita nantinya meninggal dunia, kita diingat dengan karya-karya. Oh, itu dulu orangnya dianggap gila dan gila. Ternyata kegilaannya itu ternyata ada tujuannya. Jadi semisalkan saya melakukan sesuatu hal-hal yang berbeda, semisalkan saya melakukan hal-hal yang negatif, yang positif, itu dianggap gila semuanya. Saya kita susah berkarya untuk di kampung. Jadi inisiatif saya tidak mau pergi ke merantau. Saya tetap mau berkembang di kampung saya sendiri. Saya mau buktikan kepada orang-orang kalau gila saya ini bukan karena gila biasa, bukan karena gila biasa, karena saya punya tujuan dan goal. Goal itu tujuan saya untuk menjadi orang sukses. Tentunya itu karena semua orang mau sukses. Orang bodoh yang maunya terus hidup miskin, hidup sengsara, hidup kita semuanya mau sukses di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita selalu mengingat kepada Sang Pencipta, kepada Sang Rasul, kepada Sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai manusia, sebagai pengikutnya, sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang punya akal sehat, punya pemikiran, punya otak, punya mata, telinga, semuanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mana yang pergunakan secara positif, bagaimana kita bisa berkarya, hidup dengan kegembiraan ke depannya. Jadi semua orang mau hidup bahagia dalam melakukan sesuatu ke depannya, bagaimana dia bisa hidup bahagia bersama keluarganya. Contohnya seperti sekarang itu presiden, belum tentu dia bahagia. Begitupun dengan artis-artis zaman sekarang, dia memiliki banyak harta, banyak kemewahan, belum tentu dia bahagia. Jadi kita sama-sama menjalankan hidup seperti ini. Yang penting kita selalu mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Para pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam sampai sekarang ini tahun 2021, bukan main lamanya guys. Jadi mohon kiranya semuanya untuk sadar, untuk tetap melakukan hal-hal baik. Jangan pernah bosan untuk melakukan hal-hal baik, karena itu yang disukai oleh Allah Sang Pencipta kita. Karena dia tidak nampak, tapi dia menciptakan yang berbentuk. Jadi itulah salah satu ciptaannya Allah, ciptaan maha kuasanya. Itulah maha kuasanya dia. Kita tidak pernah tahu mukanya bagaimana, matanya bagaimana. Kita tidak pernah tahu Allah itu di mana sekarang. Tapi dia menciptakan yang berbentuk seperti manusia, pohon-pohonan, semuanya. Jadi banyak orang bilang kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sebenarnya. Tapi dalam keyakinan saya sebagai umat muslim,
sebagai umat Islam, saya berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada karena Dia menciptakan yang berbentuk. Di dalam Al-Quran itu banyak, guys. Saya pernah baca. Itu waktu saya kuliah di STAIN Palopo, sekarang berubah menjadi IAIN Palopo. Begini-begini, guys. Saya pernah kuliah juga loh. Saya dulu kuliah sampai semester 4 saja karena ekonomi. Orang tua saya tidak punya uang untuk membayar per semester saya, jadi makanya saya berhenti untuk kuliah karena ekonomi, guys. Jadi kita kita bisa belajar bukan cuma tempat di kuliah saja. Di mata kuliah kita bisa belajar kepada orang-orang tua, orang yang di luar hidup. Kita bisa tanya-tanya semua itu. Di situ banyak ilmu yang dia simpan. Jadi makanya jangan berkecil hati untuk yang tidak punya ekonomi, yang tidak punya uang untuk kuliah. Jangan berkecil hati untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baik. Jadi saya begini-begini, saya dianggap gila sama orang, berbicara sendiri. Mungkin sekarang saya dianggap gila karena saya berbicara sendiri. Sama alat saya ini, mic saya. Saya memang gila, bukan gila biasa. Gila punya tujuan, gila punya goal. Inilah mantan penghuni rumah sakit Dadi Makassar. Saya sekarang ini sudah 5 kali masuk rumah sakit Dadi Makassar. Di situ banyak pelajaran yang saya dapatkan, banyak sekali pelajaran. Di situ, di dalam situ seperti layaknya kita di penjara, di jeruji besi. Kita makan apa adanya. 11-12 dengan penjara. Jadi inilah salah satu seorang pemuda desa Tandung yang pernah ke Makassar bukan untuk berhibur, bukan untuk cari kerja, tapi masuk ke rumah sakit Dadi Makassar karena gila. Jadi kegilaannya itu bukan gila biasa. Saya punya saya punya tujuan masuk ke dalam rumah sakit Dadi itu. Saya mau kenal sama orang gila, saya mau menyembuhkan dia semua. Itu tujuan saya. Kenapa saya 5 kali masuk rumah sakit Dadi? Karena saya itu sengaja. Saya mau tahu orang gila itu bagaimana sih. Orang gila itu apakah dia tidak punya pemikiran? Tapi jangan salah, guys, dia punya pemikiran juga. Dia bisa membedakan yang mana baik, yang mana buruk. Kalau tidak ada orang yang ganggu. Kalau ada orang yang ganggu, bagaimana dia majanglo atau marah-marah? Karena gangguannya orang itulah yang bikin dia tidak enak, pemikirannya kemana-mana. Jadi orang gila itu seperti itu. Karena saya sudah baca, karena saya sudah kenal sama orang gila, saya sudah tidur sama orang gila, saya sudah makan sama orang gila. Jadi makanya jangan berpatokan orang gila itu tidak bisa sukses.
Jangan berpatokan seperti itu guys. Karena orang gila itu guys, banyak pemikiran-pemikiran yang dia pendam-pendam selama ini. Contohnya saya, ini dulu saya pendam-pendam. Makanya saya punya jerawat banyak. Karena saya pendam-pendam dulunya. Setiap apa yang saya mau bilang saya tidak keluarkan. Jadi makanya saya punya jerawat banyak. Karena saya orangnya pendam. Jadi jangan berpatokan kalau orang gila itu sangat diremehkan. Gila situ, jangan batu-batu gila. Dede, jangan bilang begitu guys. Karena orang gila itu punya tujuan juga. Contohnya saya gila. Dulu saya mandi di empang-empang, mandi kerikil, mandi pasir. Itu dianggap gila.